Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laraswati. Saya bertugas untuk menjelaskan tentang pariwisata belanja. Pariwisata belanja merupakan bagian dari kegiatan pariwisata. Dalam melakukan perjalanan wisata, kegiatan wisata identik dengan belanja. Dalam melakukan berwisata, seseorang cenderung melakukan belanja. Wisata belanja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan mengangkat citra bangsa, dan juga memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan persatuan bangsa. Wisata belanja tersebar di Indonesia, salah satunya Pasar Jakarta, yaitu Pasar Tanah Abang, dan di Bandung di Pasar Cibaduyut, Pasar Baru Tragedi Sentre Bandung, Pasar Lembang. Di Yogyakarta tersebar di Pasar Malioboro, Pasar Beringharjo, Pasar Seni Gabusan, Pasar Sentir, Pasar Kuinting, Pakuncen. Di Solo yaitu tersebar di Pasar Klower, dan di Surabaya di Pasar Atok, Pusat Grosir Surabaya, dan Pasar Turi. Di Makassar di Sombo Opo, dan di Bali di Pasar Seminyak dan Kuta, dan di Palembang di Ampera yang ikonik, dan di Pekanbaru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Fariji. Wisata bahari. Wisata bahari merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 20,87 juta kawasan konservasi perairan dan 99 kemudian dengan luas laut 3,270 juta km. Potensi wisata bahari. Nomor 1. Potensi wisata bahari Labuan Bajo terletak di bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan di Labuan Bajo bergondong-gondong untuk mengunjungi Pulau Komodo, Labuan Bajo. Juga terdapat ada tujuan wisata Puncak Waringin. Yang dilakukan di wisata Labuan Bajo adalah mengunjungi Gua Batu Tercermin, Pulau Kelor, Loh Buaya, Pulau Kalor, Pulau Kadar. Nomor 2. Potensi wisata bahari. Bonaken aktivitas menarik yang bisa kamu lakukan di Bonaken. Nomor 1. Menikmati pemandangan di bawah laut. Pulau Bonaken menyimpan kekayaan laut yang sangat besar. 2. Memberi makan ikan di terumbu karang. 3. Melihat paus dan lumba-lumba. 4. Jalan-jalan ke Manado Tua. 5. Melihat matahari terbenam. 6. Berkeliling Pulau Bunaken. Nomor 3. Potensi wisata bahari Raja Ampat. Apa saja yang dilakukan di wisata Raja Ampat? Nomor 1. Berpetualang di air terjun Batanta air terjun. Menikmati island hopping di Raja Ampat perbesar. Memberi makan hiu di Payenemo. Snorkeling di Deda Suandang. Diving di Batu Lima. Trekking di Wasai, Kaboy, dan Poyanmo. 5. Letak Pulau Mandeh tepatnya di Larocok, Tarusan, di mana terdiri dari sejumlah pulau, diantaranya Tarawan, di Ronjong, dan Setoroncong. Sesudah itu biarlah sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dede Maya, kelompok biru. Saya akan menjelaskan tentang wisata petualangan. Wisata petualangan adalah bidang pariwisata yang memiliki resiko tertentu seperti mendaki gunung, arung jeram, susu gua, dan menyelam. Penyelenggaraan wisata petualangan cenderung berbahaya, lebih mahal karena membutuhkan persiapan dan keamanan yang lebih rumit daripada wisata biasa. Banyak wisata petualangan di Indonesia yang tidak kalah seru dari destinasi yang di luar negeri, tidak heran. Selain wisatawan dalam negeri, turis mancanegara pun sangat berminat untuk menikmati alam Nusantara.
petualangan dan potensinya. Persebaran wisata petualangan mendaki gunung di Indonesia. Di antaranya yaitu yang terpopuler ada Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Bromo Jawa Timur, Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat, Puncak Jaya Wijaya Papua, Gunung Ijen Jawa Timur, Gunung Bromo Jawa Timur, Gunung Prau Dieng Wonosobo. Persebaran wisata petualangan mendaki gunung di dunia, yaitu diantaranya ada Gunung Berapi Pulau Tanah Vanuatu dan Lotacunga Ekuador. Persebaran wisata petualangan Arum Jeram di Indonesia Jawa Barat, Sungai Pakolen Probolinggo Jawa Timur, Sungai Citarik Sukabumi Jawa Barat, Sungai Alas Aceh, Sungai Priangan Bandung, Sungai Progo Yogyakarta. Persebaran wisata petualangan Arum Jeram di dunia diantaranya yaitu Sungai Colorado, Sungai Jarobeji, Sungai Magri. Persebaran wisata petualangan susur gua di Indonesia diantaranya yaitu Gua Jemblang, Gunung Kidul, Yogyakarta, Gua Boniayu, Sukabumi, Jawa Barat, Gua Luweng, Jaran Pacitan, Jawa Timur, Gua Barat, Kebumen, Jawa Tengah. Persebaran wisata petualangan susur gua di Indonesia diantaranya yaitu ada Gua Krubera, Belgia, Gua Waitomo, Selandia Baru, Gua Swallow, Meksiko. Persebaran wisata petualangan menyelam di Indonesia diantaranya yaitu Pulau Bali, Nusa Ceningan, Lembongan, dan Penida, Pulau Komodo, Flores, Taman Laut Bunaken, Sulawesi, Pulau Weh, Sumatera. Persebaran wisata petualangan menyelam di dunia yaitu diantaranya Sabah, Malaysia, dan Laut Merah, Mesir. Pengelolaan wisata pariwisata dan ekonomi kreatif mulai menekan potensi wisata petualangan di tanah air. Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, wisata petualangan Kemenfer dan ekonomi kreatif. Pemerintahan sejak beberapa tahun akhir terus melakukan pengembangan industri pariwisata di daerah. Salah satunya adalah wisata petualangan. Kalau yang perkenalkan siapa? Kota Bandung wisata di Indonesia terkenal berikut adalah Bandung atau biasa dijuluki Paris Penjabat. Teknologi di Provinsi Jawa Barat, suasana kota Bandung yang sejuk memiliki beragam tempat wisata. Tidak heran membuat siapa saja ingin berkunjung, mulai dari wisata alam, hiburan, kuliner, belanja, semua bisa dengan mudah ditemui di Bandung. Beberapa tempat wisata terkenal yang paling banyak dikunjungi di Bandung meliputi Tangkuban Perahu, Pasir Lembang, hingga Trans 7 Trans Studio Bandung. Kota Padang di Sumatera Barat termasuk destinasi wisata terkenal yang sering dikunjungi terus lokal hingga mancanegara. Selain disebut-sebut sebagai surganya wisata kuliner di Kota Padang terdapat letak wisata alam. Sementara wisata alam di Kota Padang memiliki sejumlah pantai-pantai indah yang diantara Pantai Padang, Temanggung, Narwa, Air Hujan, Labuan, Semparung, dan banyak lagi. Kota Batam yang memiliki nama tersendiri berada di jalur penyeberangan dekat Singapura di Malaysia sehingga wilayah terkenal sebagai selain dikenal juga sebagai surganya wisata, lainnya juga memiliki wisata alam, hiburan, kuliner, tapi jauhnya dari jembatan yang dapat tempat bekas rumah pengungsian warga Vietnam atau ekspat Vietnam sambil berwisata sejarah. Bali, pesona wisata Bali memiliki sering dikunjung bahkan Pulau Dewata ini banyak dilengkapi wisata sebagai destinasi. Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alhamdulillah dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan ekowisata.
Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi, masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Potensi untuk kembangkan pariwisata. Contohan konsep ekowisata yang ada seperti Padang Savana, Taman Nasional Alas Purwo, kehidupan negara purba di Pulau Komodo, serta kehidupan badak tulas saku yang ada di ujung kulon. Taman Nasional Alas Purwo merupakan taman nasional yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Luas Suaka Marga Satwa Banyuwangi sejak tahun 2014 berdasarkan keputusan Menteri Ketahanan saat itu. Luas keseluruhan Taman Nasional Alas Purwo ini 44,07,30 hektar. Fungsi pokok itu adalah pelindungan proses ekologi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam bentuk penelitian ilmu pengetahuan dan pendidikan. Saat ini Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi, yaitu zona inti 12,354,78 hektar, zona rimba 29,946,18 hektar, zona rehabilitas 447,91 hektar. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di utara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh selat sampai Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Luas Pulau Komodo mencapai 390 km. Hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Komodo hidup dan berkembang biak dengan baik hingga Agustus 2009. Di pulau ini terdapat 301 ekor komodo ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Pulau Iri. Jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 250 ekor. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 122,956 hektar. Sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badak hidup di habitat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdiah Rizky Nugra. Di sini saya akan mempresentasikan wisata kuliner 10 makanan khas Indonesia. Rendang merupakan masakan yang berasal dari Minangkabau.
Kuliner yang satu ini begitu digemari karena punya cita rasa yang lezat. 2. Pempek makanan khas Indonesia tak akan lengkap jika tak menyebut pempek Palembang. Makanan berbahan daging, ikan, dan tepung kanji ini konon sudah ada sejak abad ke-16. Sobat Pesona, pempek menjadi kuliner favorit masyarakat. Antara lain pempek lenjer bulat, kulit ikan, dan paling terkenal adalah pempek kapal selam yang berisi telur ayam. 3. Nasi goreng rasa nikmat. Nasi goreng sudah diakui oleh dunia, bahkan pada tahun 2011 silam nasi goreng masyarakat peringkat kedua dalam daftar 50 makanan paling enak di dunia. 4. Gudeg. Kalau berkunjung ke Jogja rasanya kurang lalu makan gudeg atau dijadikan sebagai oleh-oleh untuk orang tersayang. Gudeg Jogja terkenal dengan rasanya yang manis dan terbuat dari nangka muda yang diolah dengan santan, makanan khas Jogja. 5. Nasi liwet. Sobat Pesona bisa melanjutkan wisata kuliner ke kota yang terletaknya dekat dengan Jogja, yakni kota Solo. Di sini nasi liwet adalah nasi yang dimasak dengan santan dan punya rasa yang gurih mirip dengan nasi aduk. 6. Tengkleng makanan berkuah yang terbuat dari tulang kambing ini memang secara menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Solo. Bakso inilah makanan khas Indonesia yang bisa ditemukan di hampir secaran daerah di Indonesia, mulai dari kota besar hingga ke desa-desa. Makanan yang berupa bola daging ini biasanya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Lumpia. Sobat Pesona, kalau sebelumnya sudah ada makanan banyak saat Sobat Pesona mencoba jajanan yang terkenal dari Semarang, yakni lumpia. Rawon. Gak tahu makanan apa rawon, guys. Rawon sop daging dengan kuah kental berwarna hitam ini merupakan makanan khas yang berasal dari Jawa Timur. Warna hitam gelap pada rawon dihasilkan oleh keluwuk dicampur dengan potongan daging sapi yang lumpur. Terakhir, sate liwet. Sate yang menjadi ikon dari kuliner Bali ini cukup mudah ditemukan di berbagai lokasi wisata seperti di Bandung dan Denpasar, itu di Bali Denpasar, guys, hingga Gianyar. Sobat Pesona wajib mencicipi setidaknya satu makanan khas dari daerah tersebut agar pengalaman berlibur kian lebih sempurna. Terima kasih, saya Muhammad Angga Rizky, pamit untuk mengundurkan diri. Segitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari kelompok biru akan menjelaskan potensi wisata olahraga di Indonesia. Wisata olahraga di Indonesia bisa mencapai 18.790 triliun hingga 24 mendatang. Sektor parekraf kepada PDB sekitar 4,3%, menargetkan 5-10 tahun. Banyak mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar $216.502 pada tahun 2020. Sementara persebaran wisata olahraga salah satunya terdapat di Candi Prambanan Yogyakarta, Taman Nasional Bromo Jawa Timur, Pantai Kuta Bali, Pantai Seger Lombok, Wakatobi Sulawesi Tenggara.
Cara-cara pengelolaan wisata olahraga di Indonesia salah satunya atraksi, SDM, perencana perjalanan, tour operator. Sementara itu, potensi wisata olahraga di luar negeri adalah bersepeda di Mabari, Jepang, berselancar di Weligama, Sri Lanka, golf di Quinta do Logo, Spanyol, ski di Australia, sepak bola di Master Inggris, tenis di Palm Springs, Amerika Serikat. Sementara itu, persebaran wisata olahraga terdapat di luar negeri. Yang pertama, Jepang, yang kedua Sri Lanka, yang ketiga Spanyol, yang keempat Australia, yang kelima Inggris, yang keenam Amerika Serikat. Cara-cara pengelolaan wisata olahraga musim dingin di Jepang. Yang pertama, snow sea trekking, yang kedua drift ice walk, yang ketiga snowmobile, yang keempat skiat, yang kelima snowboard, yang keenam ski.